privilege itu tuh nggak ada ya. Bukan nggak ada sih. Kita tidak memiliki privilege, aka selama ini dia selalu di paling belakang. Padahal siapa yang membuat dia paling belakang? Dirinya dia sendiri. Welcome back di Ngopi, Ngobrol Pagi bersama Tanti dan Tasya. Di tengah-tengah liburan summer ini ya, yang udah mulai panas, udah mulai gerah. Ya karena itu kan kita jadi mulainya agak siang karena kita mesti harus ngurusin bener. anak-anak. Benar, di biasanya kita rumah. tuh pagi anak sekolah terus udah bebas tuh ya, Udah bebas tugas nih. Nah, udah banyak nih. Sekarang nggak bisa nih, semua mau mundur. Semua mau mundur. Iya, kadang anak bangun juga siang, ya kan? Jadi kita memang sebagai ibu ya, seperti kalian tahu kan, terbiasa untuk mengutamakan anggota keluarga yang lain. Kita tuh terakhir. Gitu. Selalu terakhir. Padahal itu sebenarnya tuh nggak boleh loh. Makanya ibu-ibu suka banyak yang grumpy. Makanya karena tuh dia merasa selama ini dia selalu di paling belakang. Padahal siapa yang membuat dia paling belakang? Dirinya dia sendiri. Nah, benar. Tapi disitulah ya pentingnya mengingat kepedulian terhadap diri sendiri ya, gitu ya. Self care, mau merawat bukan hanya yang kelihatan aja fisiknya, tapi juga isi dalamnya. Bukan Gitu. untuk apa ya? Bukan untuk vanity gitu. Kita tuh harus gimana ya? Terbiasa untuk memikirkan diri sendiri bukan untuk alasan egois, tapi ya karena kan tenaga kita tuh banyak terkuras. Kalau misalnya kita nggak pernah mikirin self care, yang ada ya itu tadi kayak lo bilang jadinya grumpy mulu, ya kan? Malah nggak menyenangkan untuk suami dan anak-anak. Gitu. Ya terutama buat kita sendiri sih, hidupnya jadi tidak menyenangkan, bener nggak sih? Tapi kalau misalnya self care gitu ya, mungkin kalau kita biasanya dulu nih, kita tinggal di Indonesia kayak gitu kan. Kalau misalnya self care kan salah satunya ya menurut gua adalah dengan kita pergi ke salon, biasanya tuh ya kan. Kangennya. Gitu kan. Mungkin yang suka spa gitu, luluran, atau nggak pergi tapi panggil ke rumah, ya kan? Seperti pijit mbok di rumah. Nah itu menurut gue tuh salah satu self care ya, karena relaxing dan segala macam, tapi kita juga merawat diri kita. Nah sementara ketika kita tinggal di Amerika ini, US of A, ya kan? Nah itu tuh privilege itu tuh nggak ada ya, bukan nggak ada sih. Kita tidak memiliki privilege, aka nggak mampu bayar. Nggak mampu bayar. Kalau untuk kayak terus-terusan begitu ya, mungkin kalau kayak potong rambut sekali-sekali lah. Ya harus. Atau misalnya urusan kuku-kuku sekali-sekali lah, gitu ya kan. Tapi kalau untuk rutin gitu kan kayak gitu biasanya dilakukan ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu atau sebulan berapa kali gitu. Kalau salon di Jakarta lo mampu sih seminggu sekali, iya nggak sih? Terus belum yang kalau malas keramas ke salon aja, dikeramasin sama dikeringin. Nah, iya. Ada tuh temen gue yang kayak gitu, ayo. Siapa itu? Yang tahan rambutnya dikeramas. Perlu di-tag gak orangnya? Nanti di reels mungkin. Nah kan, yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak bisa gitu kan, kayak melakukan itu deh, yang hal yang urusannya dengan fisik lah gitu, yang apa ya kalau dibilang beauty kali ya, kecantikan lah gitu, misalkan merawat muka, kan suka tuh ada yang facial, iya kayak gitu-gitu. Nah bukannya tidak bisa, cuman kebetulan yang tadi gue udah bilang privilege-nya tuh kurang gitu loh kalau untuk rutin melakukan itu. Kita memilih lah, mungkin kita sebenarnya bisa, tapi budgeting kita prioritasin yang lain, gitu kan? Betul. Nah tapi itu tidak bisa dijadikan apa ya,
acuan gitu bahwa kayak berarti lu nggak peduli sama diri lo. Ternyata sebetulnya No. iya, ternyata sebetulnya ada cara lain kok untuk lo tetap bisa kayak gitu. Nah, kalau di sini tuh seperti banyak orang tahu juga ya kan, Sephora di mana-mana. Ada apa lagi? Ulta. Atau mungkin kayak di Target, Walmart gitu-gitu juga banyak sebenarnya produk-produk. Itu juga udah cukup menyenangkan loh. Maksudnya Iya. kayak, aduh gue tuh suka banget datang ke Target terus ngeliat-liat, ih harganya reasonable, terus produknya menarik, kemasannya menarik gitu. Iya. Dan ternyata emang ya cukup bagus juga gitu. Nggak kalah lah sama Iya. produk-produk Sephora atau Ulta. Betul, tapi ya pengaplikasiannya yang namanya self care bener-bener by ourselves ya gitu. Tangan sendiri ya guys. Sendiri gitu. Ya paling kekurangannya itu aja, tapi karena mungkin lambat laun ya kita jadi udah terbiasa lah ya kayak Ya. spa sendiri, krimbat sendiri, yang berendam-berendam sendiri, Iya. Kan tinggal beli masker gitu. apa masker, ya bath bomb gitu-gitu kan di sini banyak tuh iya, Epsom benar. salt. Ya itu untungnya itu ya. Jadi ketika jasa itu mahal, tapi produknya kita masih bisa beli nih, Iya. masih banyak tersedia di Iya. mana-mana. Jadi ya plus minusnya lah ya gitu. Terus apalagi ya kalau misalkan dibilang self care tuh mungkin kayak badan. Kadang tuh apalagi kita kemarin ngomongin summer goal ya. Summer body goal ya kan. Body goal 2023 ini udah summer tapi mungkin kayaknya belum nyampe gitu Nah, kan mungkin kita goalnya. akan meneruskan 2024. See you in 2024. Nah, Tapi bukan berarti kita nggak usaha. iya, Tan. enggak. Kita ya tetap ada gitu kayak mungkin karena di sini di tempat kita tinggal tuh lumayan friendly ya, bukan lumayan sih emang friendly ya untuk kayak melakukan apa ya jalan pagi, Sangat kayak jalanannya, sepeda gitu. iya jalanannya tuh semua nyaman untuk kita jalan kaki, untuk naik sepeda dan lain-lain gitu. Emang banyak juga gitu di sini, ya kan? Iya, seperti yang Komunitasnya. kalian suka lihat ya kalau IG gue sama Tasya tuh kadang suka lagi jalan atau lagi lari pagi atau naik sepeda. Atau naik sepeda. Tapi ada juga kelas-kelas gitu, Iya. ya kan? Dia sama lah, menurut gue sama kalau kita di negara belahan dunia yang lain juga pasti ada. Tapi itu adalah salah satu upaya ya sebenarnya buat kita peduli lah terhadap diri kita sendiri, Iya, self-care kesehatan. itu. Karena memang kalau misalkan dulu kita di Jakarta ya, kalau kita sakit banyak yang ngurusin ya. Lo bisa minta tolong misalkan lesnya nyokap lo, bokap lo, atau lo bisa minta tolong tante atau sepupu atau mungkin ada mbak di rumah yang bisa dimintain tolong. Nah sementara kalau di sini tuh kesehatan kita itu sangat penting ya. Karena ketika kita sakit, siapa yang mau cuci baju, siapa yang mau masak, Kebetulan banget lo mention itu ya. iya kan? Kebetulan kakak ipar gue suaminya tuh kena asam urat, kena gout. Nah, Langsung beres tuh kayak istrinya, maksudnya kakak ipar gue tuh pun kerja. Anak 2 masih relatif kecil. Nah, kayak gitu kan jadinya semua tertahan ya. Maksudnya lo nggak bisa hidup seperti biasa yes, gitu. betul ya ada apa ya hambatan lah jadinya Hambatannya dalam lebih besar lah menjalani dibanding kalau daily ini. rutin. Iya. Ya minta tolong susah, ini itu susah jadinya ya itu makanya penting juga gitu, harus selalu bukan merasa aja ya, emang bener-bener sehat ya. Iya, benar-benar sehat. Iya, semua tuh kayak kalau di Jakarta kan kita makan ini itu segala macam, ke dokter gampang, ya kan? Biasanya kita udah ada dokter langganan. Kalau di sini lo masih mesti cari-cari lagi. Iya, yang ini ya, kalau di Indonesia kan UUD, kalau di sini ujung-ujungnya urgent care. Ya kan, karena dokter emang susah, nggak bisa dadakan, harus appointment dari jauh hari. Iya, gitu. Nah, itu pernah kita bahas juga tuh ya Iya. di episode. Coba Yang mana guys? Coba dicari. Slide ya kan. Ada tuh yang berkaitan dengan itu, emang mudah tapi nggak mudah, gimana ya? Susah deh jelasinnya, makanya nonton aja episodenya. iklan. Bener-bener makin pintar ya Tasya guys ya. Terus apalagi ya yang berhubungan dengan self care, misalkan peduli biar kita tuh bisa jadi hidupnya lebih happy walaupun sendirian lah dalam tanda kutip di negara orang yang jauh dari kampung. Me time. Nah kalau me time gini nih, kalau udah mulai summer-summernya agak kurang me time-nya ya. Udah pasti anak di rumah seharian. Benar. Itu kemarin kenapa kita bahas mau diapain nih anak gitu. Ya itu salah satu tujuannya adalah supaya
orang tuanya juga bisa bernafas ya dalam tanda kutip ya untuk dirinya sendiri gitu. Mungkin hangout, apalagi kalau anak kita masih kecil-kecil, Iya. itu kan Kita lumayan beruntung ya Tan ya, maksudnya mereka udah di umur yang sekarang. Iya sekarang. Berapa tahun lalu aku enggak. Aku salah satu yang less fortunate itu. Less fortunate. Jadi apa namanya ya mungkin ya gue ngomongin sekarang kita udah lebih beruntung karena ya kita udah bisa lah kayak sejam 2 jam. Iya benar-benar buat escape dulu tuh boro-boro ya gitu kayak bener-bener mau groceries aja tuh mesti angkut anak. Itu tuh lumayan bikin pusing kepala sih menurut gue. Suami juga kan bukan tidak bisa diandalkan tapi emang kerja ya saya. Lebih malah itu nyari uang buat itu bisa. Hidup urusannya beda lagi ya. Iya kan gitu. Jadi colongan-colongan me time ya tadi kan bukan salah satunya mungkin olahraga. Nah dulu kita tuh kalau anak masih kecil-kecil itu nggak bisa tuh boro-boro kalau udah summer tuh babay olahraga sih kecuali lu jalan bareng anak, naik sepeda bareng anak. Cuman kalau yang kayak kelas-kelas gitu tuh susah. Goodbye lah ya. Gue waktu itu biasanya ini app olahraga dari app. Iya, jadi kayak dari rumah, terus atau YouTube, atau YouTube gitu, yang gitu-gitu emang harus gimana ya, banyak cari ide gitu, asal supaya kita nggak terlalu nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi kan kadang ya itu ya susah lah, kadang orang semua tergantung ya. Kalau aku tuh nggak bisa kayak gitu-gitu, aku tuh butuh orang lain. Aku tuh butuh teman. Tanti ini sebenarnya kita berdua sih. Nunjuk ke orang aja paling bisa. Iya, itu salah satunya lah ya gitu. Atau mungkin kalau misalnya lagi nggak summer nih gitu, mungkin banyak juga waktu-waktu yang kayak apa sih istilahnya retail terapi gitu ya. Nah. Tapi mungkin lebih ke PPD ya guys, pegang-pegang doang. Ya kan ceki-ceki gitu, nggak harus membeli tapi lumayan lah. Inspirasi. Lumayan, udah keluar rumah terus udah kayak ketemu orang kan biasanya pergi bareng juga tuh sama siapa gitu. Udah ngabisin waktu. Nah sekarang ada tuh namanya Tan yang shop your closet. Jadi lo keluar misalnya nyari inspirasi, terus nyampe rumah you shop your closet, lo barang-barang yang kira-kira mirip gitu. Kita cek apa dia yang ada di lemari gitu. Jadi lo nggak terlalu kayak hambur-hambur uang gitu. Iya. Atau ya dijual. Nambahkan duitnya balik, kita beliin baru. Nah, itu tuh salah satu tips dan triks. Itu kayaknya semua orang udah tahu ya. Udah tahu lah. That's why ada pre-love ya. I love pre-love. Atau kalau misalnya kita punya kesempatan, walaupun menurut gua kalau misalnya anaknya masih terlalu kecil, itu agak susah. Lebih ke yang ladies night out. Ya kan, terlepas dari siang-siang itu lebih day out ya. Kalau kita kan biasanya suka pengen yang pergi yuk malam kayak zaman kita dulu gitu loh. Nah, itu tuh lumayan agak susah tercapai sih menurut gue ya gitu. Karena kadang kalau apalagi kalau anak masih kecil atau kadang kalau misalnya anak tuh masih zaman-zaman sekolahan gitu, maksudnya masih sekolah besok kita harus bangun pagi. Nah, ya usia kan kadang ya. Usia menentukan. Iya, kita kan kita kan juga nggak mau anak kita terlambat karena kita kan. Kalau terlambat ya karena mereka gitu kan. Iya, gitu. Jangan nyalahin ibunya. Benar gitu. Buat restoran hopping gitu-gitu menurut gue juga salah satu ya itu ya, mengisi me time ya. Ya nggak sih? Ini kayak salah satunya kayak gini nih, nyoba-nyobain ini, nyoba-nyobain itu gitu. Nah, cobain menu-menu baru, restoran baru, kopi-kopi baru, gitu kan. Nah, itu akhirnya jadi achievement tuh di belakang, karena itu bisa kita jadikan bekal buat referensi kalau family time bareng keluarga. Kita kesini aja, aku udah tahu ininya enak, itunya enak. Iya, benar. Jadi memang nggak pernah salah ya untuk selalu memikirkan diri kita nih, ya kan? Iya. Untuk kelangsungan lah. Iya benar, untuk kelangsungan hidup kita dan keluarga kita tetap
bahagia, Mm-mm. dan tetap waras. Ya kan sekarang jaga di zaman tuh sustainability. Nah, Iya, benar. kita bisa di-sustain nggak nih tenaga-tenaga? Iya, benar kan? Untuk berapa tahun ke depan lagi Iya, nih? kita masih perjalanan kan masih gitu. panjang. Jadi menurut gue emang penting banget lah si self care itu. Iya, sangat penting. Jadi kalau kalian yang kadang masih suka lupa apa untuk memperdulikan dari kalian masing-masing, ya kan? Tapi menurut kita akan lebih care ketika kalian mau like, subscribe channel ini, Bantulah kami. ya kan? Help me help you. It's a part of our care, Yes. iya kan? Terus di-share ke semua teman, keluarga, siapa aja suruh nonton kita. So stay updated. Stay informed. See you next Bye time. guys.